Cerita Raja Bali dan orang cebol. Dikisahkan ada sebuah kerajaan yang keadaan rakyat mulai dari petani, nelayan, peternak, dan pedagang semua hidup dengan sangat damai, aman, dan sentosa. Tetapi kehidupan yang damai tersebut tidak berlangsung lama. Hal ini dikarenakan raja yang memimpin kerajaan tersebut sangat sombong dan loba. Raja tersebut bernama Raja Bali. Raja Bali ini sangat sakti dan hebat. Namun, dia memiliki sifat-sifat raksasa. Semua kerajaan lain telah tunduk dan takluk kepadanya. Saking sombong dan lobanya Raja Bali, ia ingin menguasai seluruh alam ini. Suatu ketika, Raja Bali dengan semua bala tentaranya menyerang surga. Perang berkecamuk dengan sangat hebat. Akhirnya, para dewa pun dikalahkan olehnya, dan surga kini dikuasai oleh Raja Bali. Nah, pada saat itu para dewa sangat sedih. Beliau memohon kepada Dewa Wisnu. Namun, Dewa Wisnu meminta para dewa untuk bersabar. Wahai para dewa, aku akan turun menjelma pada saatnya. Waktu pun berlalu, kekuasaan Raja Bali semakin merajalela. Pada saat itulah Dewa Wisnu menjelma ke dunia. Beliau menjadi seorang Brahmana dengan raga anak kecil yang membawa payung, yang beliau pada wujud itu disebut dengan Wamana. Wamana sebagai Brahmana cilik atau Brahmana cebol datang ke istana Raja Bali. Karena pada saat itu Raja Bali mengundang seluruh Brahmana untuk diberi hadiah. Tiba saatnya sang Wamana yang akan menerima hadiah dari Raja Bali. Raja Bali berkata, "Wahai Brahmana, apa yang kiranya bisa aku berikan sebagai hadiah?" Sang Wamana pun menjawab dengan sangat halus, "Wahai Raja Agung, hamba hanya meminta tanah seluas 3 jengkal yang diukur dengan langkah kaki hamba." Mendengar permintaan sang Brahmana, Raja Bali tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, jangankan 3 langkah kakimu, 1000 langkah kakimu akan aku berikan." Sang Wamana menjawab, "Tidak tuanku, hamba hanya memohon 3 jengkal saja." Raja Bali pun takabur dan menyuruh Brahmana kecil itu melangkah. "Wahai Brahmana, langkahkanlah kakimu. Aku akan memberikan hadiah ini dengan tulus kepadamu." Pada waktu itu juga, Brahmana pun mulai menampakkan wujud aslinya. Brahmana tersebut membesar dan terus membesar. Dengan ukurannya yang sangat besar, ia mampu melangkah di surga dan di bumi. Pada langkah pertama, ia menginjak surga. Pada langkah kedua,
ia menginjak bumi. Ketika beliau ingin melangkahkan kakinya yang ketiga, sudah tidak ada tempat lagi untuk menginjakkan kakinya. Pada saat itulah Raja Bali sadar dan bersungkur di hadapan Brahmana tersebut dan memohon ampun. Akhirnya, karena tidak ada lahan lagi untuk berpijak, maka Raja Bali menyerahkan kepalanya untuk tempat berpijak kaki sang Brahmana. Sejak saat itu, tamatlah kekuasaan Raja Bali.